Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman tampilan atau kegunaan masing-masing fitur di dalam Microsoft Word. Nah, yang pertama itu yang saya tunjukkan di sini ada title bar. Title bar ini untuk menunjukkan nama dari dokumen yang sedang teman-teman semua kerjakan. Nah, terus yang berikut itu, yang di sampingnya itu ada quick access. Nah, quick access itu untuk menyimpan dokumen yang teman-teman itu telah kerjakan. Nah, di bawah mereka itu ada tab menunya. Tab menu itu ada file, home, insert, dan seritanya ini adalah tab menu. Nah, di bawah jadi tiap-tiap menu yang ada tab menu yang ada ini mereka ada ribbon atau ada fitur dari masing-masing menu yang ada. Jadi misalnya ini home ada eh, fiturnya ada untuk memilih font yang teman-teman mau, ukuran font yang teman-teman ingin. Nah, seperti itu. Lalu di bagian sini juga ada untuk paragraf, teman-teman mau atur paragraf yang teman-teman mau. Nah, lalu di bagian kiri, bagian kiri, di bagian kiri layar ini, nah ini yang saya tunjukkan, ini ada ruler. Nah, ruler itu berfungsi sebagai untuk mensejarkan dokumen yang teman-teman itu sedang kerjakan. Nah, terus di samping kanan ini ada scroll up, scroll down, ini untuk melihat dokumen yang teman-teman sedang kerjakan untuk geser ke atas dan ke bawah. Nah, di ujung kiri bawah ini ada tab info. Nah, tab info ini untuk menunjukkan jumlah halaman yang teman-teman semua kerjakan. Dan sebelumnya itu ada words. Nah, words itu untuk menunjukkan jumlah kata yang sudah teman-teman kerjakan, yang sudah teman-teman ketik. Misalnya kayak untuk kasih di ketentuan untuk dikerjakan minimal 1.000 kata. Nah, itu teman-teman bisa langsung lihat di sini daripada jadi tidak teman-teman tidak susah lagi seperti itu. Terus di sebelahnya ini sebelah kanan pojok ini ada pilihan tampilan yang teman-teman bisa pakai. Tapi yang saya pakai itu print layout. Nah, terus sebelahnya ini ada zoom in, ada zoom out. Nah, seperti itu. Jadi bisa diperbesar dan diperkecil seperti itu. Teman-teman, berikutnya saya akan memberi contoh cara untuk membuat dokumen. Nah, biasanya dokumen itu mereka kita memilih kertas dahulu. Nah, kita memilih kertas. Nah, di sini yang sering ini ada banyak pilihan kertas, tapi yang sering dipakai itu yang A4. Nah, kita ubah ke A4. Lalu marginnya itu kita custom. Nah, kita custom marginnya ke 3,54. Nah, 3,54. Oke. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, this is not valid, kita klik OK saja, kita klik silang di atas sini. Lalu teman-teman pergi ke file, teman-teman pergi ke option, lalu teman-teman pergi ke advance, lalu kita geser ke bawah ke bagian yang display. Nah, yang display ini kalau misalnya dari inches kita ubah ke centimeter. Nah, udah deh. Terus teman-teman klik OK, lalu marginnya teman-teman custom ini ke 3. Nah, seperti itu. Jadi kan teman-teman, nah lalu saya akan membuat dulu. Nah, supaya rapi, itu teman-teman pergi ke home, lalu supaya ada garis pinggirnya, teman-teman pergi ke home, lalu teman-teman klik border, itu bagian, itu fitur dari home, lalu teman-teman klik yang paling bawah, border and shading. Nah, teman-teman klik page border, yang kedua ini, nah ini yang pilihan kedua juga, klik option, dan teman-teman klik ini, text. Nah, lalu oke, oke. Nah, dan jadi rapi seperti ini. Dan teman-teman bisa langsung menulis makalah teman-teman. Nah, jadi kan teman-teman, nah seperti itu.
Nah, teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke paragraph style dan mengatur spacing. Nah, ini saya ada contoh teks di sini, teman-teman bisa lihat ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang first line indent. Nah, first line indent itu untuk mengatur posisi huruf pertama dari kalimat pertama sebuah makalah. Nah, tekan dan tahan atasnya sampai 6 ketukan. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulunya ini ada first line indent yang di atasnya, terus yang di bawahnya ini hanging line indent, terus yang paling bawah ini left indent. Nah, biasanya itu diminta 6 ketukan seperti itu di tiap kayak paragraf baru, dan itu dipakainya first line indent. Nah, for information yang sering dipakai itu first line indent dengan hanging indent. Kita geser ini ke ketukan ke-6. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya itu kita masuk ke ini dia, spacing. Nah, di bagian sini teman-teman bisa mengubah berapa spasinya itu teman-teman mau di angka berapa gitu. Ini justified, teman-teman bisa langsung klik di sini. Nah, tapi kalau teman-teman mau cara cepatnya, teman-teman bisa langsung klik di sini. Ini adalah end paragraph spacing. Nah, ini teman-teman bisa pilih seperti teman-teman 1,0 atau 1,15. Nah, yang berikut ini ada banyak pilihan. Nah, ini teman-teman bisa ini di blok dulu. Ini teman-teman blok dulu. Lalu teman-teman pilih mau rata kiri atau rata atau tengah, mau rata kanan atau sama rata. Itu terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, berikutnya itu kita masuk ke format huruf. Nah, efek font. Nah, di sini kita ada banyak banget. Ini ada bold, italic, underline. Nah, pertama kita mulai dari bold. Nah, bold ini biasanya dipakai untuk sebagai untuk membuat judul. Nah, seperti itu. Nah, coba kita pertama blok dulu, lalu kita pilih ini tulisan B di atas sini bold. Nah, gitu. Nah, jadikan dia jadi tebal. Terus yang berikutnya ini italic. Ini biasanya kayak dipakai untuk kayak kalimat tuh kata-kata ilmiah seperti itu yang pemain asing itu biasanya dipakai italic. Nah, seperti ini menjadikan. Lalu yang berikutnya ini ada efek underline. Efek underline ini untuk menggaris bawahi. Nah, dia pakai yang di sebelah yang i itu. Ini tulis underline. Nah, langsung klik saja. Nah, jadikan. Terus yang berikutnya kita pergi ke change case. Nah, change case ini dia seperti ini. Kita blok dulu, ingat ya teman-teman harus di blok. Nah, teman-teman pergi ke ini. Ini ada tulisan A. Teman-teman pergi yang ke atas ini itu di tab menunya home. Nah, teman-teman langsung klik change case. Nah, ini ada banyak pilihan, ada sentence case. Nah, sentence case dia tuh kalimatnya itu awal kalimatnya itu pakai huruf kapital gitu. Jadi kayak seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yang berikutnya ini ada lowercase. Nah, lowercase ini hurufnya kecil semua dari awal sampai akhir. Terus ada uppercase. Nah, uppercase ini hurufnya kapital semua ya, teman-teman. Uppercase. Lalu yang berikutnya ini ada capitalize each word. Nah, capitalize each word ini jadi setiap kata itu dia hurufnya kapital seperti ini. Terus kita juga ada toggle case. Nah, toggle case ini kebalikan dari capitalize karena tiap awal katanya itu hurufnya kecil seperti itu. Lalu yang berikut kita masuk ke font efek. Nah, di sini efek ini teman-teman bisa pakai warna atau shading. Nah, terus yang berikutnya ada superscript. Superscript ini biasanya ada di rumus-rumus matematika seperti itu yang berpangkat-pangkat. Nah, ini teman-teman bisa bloknya hanya di angkanya saja. Terus teman-teman pilih di bagian sini. Ini masih ribbon dari tab menu home. Teman-teman blok angka 2-nya, lalu teman-teman pilih
yang superscript di atas sini yang saya tunjuk. Nah, jadikan. Terus yang berikutnya juga seperti itu, tapi kita pakai subscript. Jadi ini di sebelahnya superscript. Nah, kita klik ini. Jadikan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga buat seperti itu. Nah, jadikan teman-teman. Nah, teman-teman, berikutnya kita masuk ke bullet atau kayak penandaan gitu di suatu teks. Nah, ini saya ada contoh teks di sini. Ada hardware merupakan peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan yang terdiri dari ini yang pertama kita kasih buat tanda kayak bulat seperti itu. Teman-teman bisa klik yang ini, yang bulat, lalu teman-teman klik yang ini. Tapi teman-teman bisa pilih sesuka hati teman-teman mau yang ini bulat atau mau yang bagaimana gitu terserah teman-teman semua gitu. Di sini saya mau milih yang bulat. Nah, seperti dan seterusnya seperti itu. Lalu kita masuk lagi ke numbering. Saya juga ada contoh teks sini dia sama seperti yang tadi tapi ini bukan simbol namun ini angka. Nah, ini kita pilih ini di sampingnya bulat tadi. Ini kita pakai yang paling pertama. Nah, seperti itu. Terus yang keduanya juga teman-teman buat seperti yang tadi. Lalu yang berikutnya itu kita masuk ke numbering style. Nah, numbering style itu teman-teman bisa klik yang tadi, klik ini, lalu kita klik paling bawah. Nah, ini ada define number format. Nah, ini teman-teman tambah di depannya ya, jangan dihapus, tapi teman-teman tambah di bagian depannya, jangan dihapus. Teman-teman. Nah, satu titik lagi, lalu klik OK. Nah, jadi misalnya ini latar belakang. Nah, seperti itu. Lalu ini nanti seterusnya akan mengikuti dari atas 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Lalu yang di bawah sini itu ada pembahasan. Jadi misalnya ya teman-teman, nah ini pembahasan ini misalnya kita mau 2.1, mulai dari 2.1. Ini teman-teman klik yang tadi. Teman-teman define number format lagi, lalu yang satu ini teman-teman hapus yang paling depannya, lalu teman-teman klik 2.1. Oke. Nah, jadi deh misalnya rumusan masalah. Nanti seterusnya akan mengikuti dari yang atas, satu, dua, dan seterusnya seperti itu. Nah, teman-teman, yang berikut kita masuk ke pembuatan rumus matematika menggunakan equation. Nah, equation itu dia berada di tab menu yang insert. Nah, itu ada bagian fitur-fitur yang ada di insert. Teman-teman pilih yang paling ujung ini ada pilihan equation. Lalu teman-teman pilih yang paling ini insert new equation. Teman-teman pilih itu. Lalu teman-teman misalnya kita mau mengikuti rumus yang di atas ya, n sama dengan. Nah, untuk karena dia ada bagian pernya garis bawah seperti itu, teman-teman pilih ke fraction, teman-teman pilih ini. Nah, karena tidak bisa rada susah, sulit untuk memakai kursor laptop atau mouse, jadi teman-teman pakai keyboard di laptop teman-teman saja. Nah, seperti ini. Semisal kita pilih, kita ikutin di atas ya, terus ini bawah, teman-teman pilih ini 1 tambah n. Nah, karena ada huruf E-nya kecil dan pangkat 2 seperti ini, teman-teman pergi lagi ke equation, lalu teman-teman pilih script. Script teman-teman pilih yang paling pertama, yang sesuai dengan rumus itu. Nah, E pangkat 2. Nah, jadi deh teman-teman. Berikutnya kita akan masuk ke rumus yang berikut. Nah, ini kita akan mulai seperti yang tadi juga, kita klik insert, terus kita klik equation, kita insert new equation. Nah, terus kita ikut yang contoh yang ada di atas. S sama dengan, ini kita pilih per lagi. Nah, seperti ini, tapi yang di atas ini, kotak di atas ini kita ganti karena ini ada pangkat seperti itu, kita pilih script, lalu kita ganti dengan yang ini. Nah, lalu teman-teman kita pilih simbol lambdanya. Nah, simbol lambdanya ini dia berada di Greek letters. Ini banyak pilihan di sini, teman-teman pilih Greek letters yang ada simbol yang teman-teman cari. Karena lambda berada di sini, jadi kita taruh seperti itu. Mohon maaf ya. Ini kita hapus dulu. Nah, lalu kita pergi ke kotak itu. Kita harus klik ke kotak itu. Teman-teman klik lambang lambda,
Kita pilih kotak di atas, angkat keluar, titik, and lalu titik P, titik Q. Nah, di bawahnya lagi juga buat demikian seperti yang tadi. Kita klik script, lalu kita pilih yang pertama itu. Nah, jadi kotak yang ini kita taruh deksi, dan di atas taruh 2. Lalu ini kita buka kurung, n kurang 1 tutup kurung tambah. Nah, ini karena ada pangkatnya lagi, kita pilih script lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita isi kotaknya. Kita klik ke kotaknya, kita taruh lambang lambda lagi. Di sebelahnya itu 2. Lalu titik PQ. Maaf, titik PQ. Nah, seperti ini. Jadi kan teman-teman, yang berikut adalah find, replace, and go to. Misalnya dalam satu teks itu teman-teman mau mencari satu kata gitu. Kan tidak mungkin teman-teman scroll satu-satu dan lihat satu-satu. Jadi jalan keluarnya itu teman-teman klik Ctrl F. Lalu teman-teman klik aja misalnya ganti efek. Teman-teman mau cari kata efek. Nah, dia langsung ada seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini langsung muncul kata efek. Nah, yang berikut teman-teman kita replace. Nah, sebenarnya dalam satu teks itu teman-teman ingin mengganti kata yang bahasa Inggris mengganti dengan bahasa Indonesia. Jadi saya akan beri contoh di sini. Di sini ada kata komputer. Nah, ini teman-teman mau ganti C-nya itu dengan huruf K. Jadi ganti ke bahasa Indonesia. Teman-teman blok dulu ya. Teman-teman kalau mau seperti itu, teman-teman blok dulu satu teksnya, lalu teman-teman klik Ctrl F, lalu teman-teman pergi ke sini, lalu teman-teman klik replace. Nah, teman-teman misalnya mau ganti ini, find computer, ini tulis find what, find computer, diganti ke komputer. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman klik replace all, biar semua kata-kata yang komputer itu diganti dengan huruf K. Lalu tekan yes, yes lagi, dan sudah deh jadi. Nah, jadinya seperti ini. Jadi seluruh katanya sudah diganti dengan huruf K. Nah, yang berikut adalah go to. Maksudnya dalam satu makalah itu kan pasti banyak halaman. Nah, teman-teman mau cek halaman, misalnya teman-teman mau cek halaman 4 nih. Nah, teman-teman langsung klik saja Ctrl F. Lalu teman-teman klik yang di sini yang seperti tadi, search for more things itu. Lalu teman-teman klik go to. Nah, lalu teman-teman pilih nih enter page number. Misalnya teman-teman mau cari di halaman 2. Nah, lalu teman-teman langsung klik go to. Nah, jadi deh kita sampai di halaman 2. Nah, seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar Microsoft Word. Saya harap teman-teman dapat mengerti penjelasannya dan sekian, terima kasih. Dah.